Selamat datang di video pembelajaran pemrograman berorientasi objek. Dalam video ini akan dibahas terkait dengan collection, array, list. Baik, untuk mencoba memahami lebih lanjut simak video berikut ini. Institut Teknologi Sumatera Peduli. Ini adalah upaya Institut Teknologi Sumatera dalam menjaga sivitas akademik Institut Teknologi Sumatera terbebas dari COVID-19. Budayakan cuci tangan, pakai masker dan tetap di rumah selama masa tanggap darurat COVID-19. Tetap di rumah dan belajar di rumah. Untuk melihat kondisi kesehatan sivitas akademik Institut Teknologi Sumatera, mari laporkan kondisi kesehatan setiap hari melalui Pocket Mahasiswa. Mari bersama membantu Satgas COVID-19 di Institut Teknologi Sumatera. Pada kesempatan ini kita akan mengingat kembali konsep array pada Java. Bagaimana penulisan, penggunaan dan penerapan pada Java. Array merupakan kumpulan data yang memiliki tipe data yang sama. Tiap data tersebut dibedakan dengan indeks dari tiap array dimulai dari 0. Jika kita memiliki 10 data dalam sebuah array, maka jumlah array maksimalnya adalah 9, hal itu karena indeks array dihitung dari 0. Sedangkan collection adalah sebuah framework yang dibuat untuk menyimpan dan memanipulasi sebuah objek. Collection biasanya digunakan pada sebuah data seperti mencari, mengurutkan, menginput dan menghapus. Sebelum masuk materi, silakan masuk ke olympia.id kerjakan pretest. Array adalah kumpulan data yang memiliki tipe yang sama. Sebuah variabel yang bisa menyimpan banyak data dalam satu variabel. Array menggunakan indeks untuk memudahkan akses terhadap data yang disimpannya. Ada beberapa cara membuat array kosong, salah satu cara adalah dengan kata kunci new. Salah satu keuntungan dari array adalah pada array mengetahui tipe yang dimilikinya. Misalnya, pemeriksaan tipe waktu kompilasi, kemudian array mengetahui ukurannya, misal meminta panjangnya. Kemudian keuntungan yang ketiga adalah array dapat menyimpan tipe primitif secara langsung. Sedangkan kekurangannya adalah array hanya dapat menampung satu jenis objek, termasuk primitif, dan array adalah ukurannya tetap. Array digunakan untuk mengurangi jumlah penggunaan variabel dalam aplikasi. Array terdiri dari satu dimensi, dua dimensi dan seterusnya sesuai kebutuhan. Contoh array satu dimensi pada contoh 1. Selain itu array juga dinyatakan dalam ukuran statis seperti contoh 2. Pemberian nilai atau inisialisasi juga bisa langsung dilakukan, caranya seperti contoh 3. Sedangkan contoh array lebih dari satu variabel pada contoh 4. Pada dasarnya array satu dimensi dan dua dimensi hampir sama. Akan tetapi array dimensi 2 ini biasanya digunakan untuk penyajian data dalam bentuk tabel atau dalam bentuk matrik untuk menghitung jumlah nilai pada array. Kita dapat menggunakan properti length pada sejumlah elemen pada array. Contoh penggunaannya adalah pada contoh 1. Pada contoh tersebut adalah metode pada array. Cara pendeklarasian array pada Java dapat digunakan dengan beberapa cara. Contoh deklarasi array seperti pada contoh 1 sampai dengan 3. Sedangkan untuk menghitung jumlah array dapat dilakukan pada langkah 1 dan 2. Contoh pemberian nilai pada array dapat dilakukan dengan mengisi variabel string dengan nama variabel string Ahmad sampai dengan array yang ketiga. Berikut adalah inisialisasi pada kelas, contoh menggunakan kelas mahasiswa. Untuk inisialisasi dapat ditambahkan keyword new. Selanjutnya, untuk menyimpan array dapat dilakukan dengan kode program pada bagian A. Selanjutnya untuk menampilkan array dapat dilakukan dengan bagian program B. Collection adalah sebuah ad hoc atau bentukan kelas yang disediakan oleh Java, atau biasa disebut dengan Java Collection, yang berguna untuk membantu pengguna Java dalam melakukan penyimpanan data atau objek serta memanipulasinya. Collection sendiri merupakan wadah yang menampung value pada kontainer tunggal. Sedangkan list menyediakan sebuah kontainer untuk beberapa nilai. Kemudian maps digunakan sebagai metode untuk mengindeks seperangkat nilai-nilai.
Gambar hierarki pada Java Collection tersebut adalah hierarki pada Java Collection, di mana list collection merupakan kelas pada hierarki yang paling atas. Sedangkan struktur data list membawahi struktur data array list dan linked list. Array list merupakan struktur data array yang bersifat dinamis. Maksud dari dinamis di sini adalah kita tidak perlu menginisialisasi ukuran array di awal. Berbeda dengan array biasa yang perlu inisialisasi. Pada array list juga terdapat paket java.untils. Untuk dapat menggunakan array list, Anda perlu menggunakan pernyataan import java.untils.arraylist. Selain itu, arraylist bagian dari collection. Application Programming Interface adalah sekumpulan perintah, fungsi, komponen, dan protokol yang disediakan oleh sistem operasi ataupun bahasa pemrograman tertentu yang dapat digunakan oleh programmer saat membangun perangkat lunak. Dalam API terdapat fungsi-fungsi atau perintah-perintah untuk menggantikan bahasa yang digunakan dalam sistem calls dengan bahasa yang lebih terstruktur dan mudah. Coba perhatikan contoh penerapan array list yang menampilkan nilai dari array list. Setelah menyimak video tersebut, coba pelajari ulang materi pada slide pertemuan ke-9. Kemudian kerjakan post test dan tugas pada olympia.id.